Kalau dari kita sih aku udah portal, kalau portal boleh atau kurang? Kurang sih. Bagaimana kalau turun ambil judul alat penyiram tanaman otomatis? Boleh. Gunakan sensor kelembapan tanah. Boleh. Kamu itu pakai tanaman apa? Kalau rica nya seterusnya kalau siram Terus kita pepaya saya bagus. Pepaya bagus. Yang banyak dong yang banyak. Yang boleh dipot juga. Kalau pepaya kalau dipot tetapi mau besar pica pot. Iya, kalau cuma sesuatu biji bagus yang memang luas kan. Ah. Banyak kan sebenarnya. Kalau apa jelas Sesuatu. tomat boleh. Nah, tomat boleh, tomat. Yo. Tomat atau apa? Oh, ada sih. Fix tomat. Boleh tomat. Boleh. Jadi kalau judul alat penyiraman otomatis. Otomatis menggunakan Menggunakan sensor sensor kelembapan tanah. tanah pada tanaman tomat. Nah, Sawah. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Aurelian Gofres Setiawan. Saya Tri Pradiresi. Saya Mas Pandi. Saya Wali Wahab. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang alat penyiraman tanaman otomatis menggunakan sensor kelembapan. Pengembangan alat penyiraman tanaman otomatis dengan menggunakan sensor kelembapan tanah merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan dalam perawatan tanaman. Khususnya dalam penyiraman, tanaman membutuhkan perhatian secara rutin untuk memastikan bahwa kebutuhan airnya terpenuhi. Namun, banyak orang yang terkendala waktu atau pengetahuan dalam merawat tanaman yang menyebabkan tanaman menjadi kering atau bahkan mati. Oleh karena itu, alat penyiram otomatis dengan pemantauan kelembapan tanah dapat memberikan kemudahan, efisiensi dalam merawat tanaman dengan cara yang lebih cerdas dan praktis. Keunggulan dari penyiraman otomatis. Keunggulan dari alat penyiraman tanaman otomatis ini adalah kemampuannya untuk mengurangi ketergantungan pada pengairan manual yang bisa sangat bergantung pada waktu dan perhatian manusia. Alat ini dapat beroperasi secara mandiri tanpa membutuhkan intervensi pengguna secara terus-menerus. Selain itu, alat ini juga dapat diintegrasikan dengan sistem irigasi yang lebih besar, memungkinkan pengguna untuk mengatur lebih dari satu tanaman atau area kebun secara bersamaan, yang sangat berguna bagi mereka yang memiliki banyak tanaman atau kebun. Kekurangan satu, keterbatasan dalam jenis tanah. Sensor kelembapan mungkin tidak memberikan pembacaan yang tepat pada berbagai jenis tanah atau kondisi tanah yang bervariasi, seperti tanah berpasir atau tanah liat yang memiliki kemampuan retensi air yang berbeda. Dua, tanah yang tidak merata. Kelembapan tanah bisa bervariasi di seluruh kebun atau area tanah, tergantung pada jenis tanah, kedalaman akar tanaman, dan distribusi air. Jika sensor tidak dapat mengukur kelembapan secara merata di seluruh area, hasil pembacaan bisa tidak akurat. Perhatikan pada bacaan yang digunakan pada 3 sensor kelembapan nilai 5 volt, LCD 16x2 I2C, pompa air mini, baterai 5 volt, papan breadboard, kabel jangkau. Untuk di rangkaian, cara kerjanya itu ketika sensor kelembapan serasa membaca bahwa kelembapan tadi itu kering, nantinya dia akan memicu relay untuk menyalakan pompa dan nantinya akan dimasukkan ke LCD, akan membaca bahwa pompa itu menyala otomatis dan kelembapan tanahnya itu tinggi atau rendah. Ini programnya. Cara kerja dari proyek ini penyiraman tanaman otomatis dengan sensor kelembapan bekerja dengan cara memanfaatkan sensor yang dipasang di dalam tanah untuk mengukur tingkat kelembapan. Sensor ini mengirimkan data kelembapan tanah ke mikrokontroler seperti Arduino yang kemudian memproses informasi tersebut
Jika kelembapan tanah terdeteksi terlalu rendah, microcontroller akan mengaktifkan sistem penyiraman seperti pompa air atau katup solenoid untuk menyiram tanaman. Setelah tanaman mencapai kelembapan yang cukup, microcontroller akan menghentikan penyiraman secara otomatis. Sistem ini memungkinkan penyiraman yang efisien karena hanya mengalirkan air saat diperlukan, menghindari pemborosan air, dan mengurangi pekerjaan manual dalam merawat tanaman. Anggaran biaya yang dibutuhkan dari semua komponen ini baik. Di sini saya akan merangkai diagram untuk rancangan komponen perangkat keras. Di sini saya memakai Arduino Uno dan saya ambil papan blackboard, mini breadboard, dan ada juga relay 5 volt. Dan saya cari LCD 16x2. 16x2 saya ganti 16 LCD kali 2. Tadi kurang besar titiknya, sambung. Dan di sini saya mencari sensor kelembapan tanah. Sensor kelembapan tanah. Di sini saya memilih sensor yang akan saya pasang. Saya akan menggunakan pada diagram tersebut. Dan di sini saya memakai pompa mini air 5 volt. Dan saya mencari baterai. Saya baterai menggunakan 9 volt. Setelah saya pasang semua komponen, saya mulai menyambung. Di sini saya menyambung GND dari GND LCD ke GND papan breadboard. Saya memilih GND di atas dan saya menyambung VCC dari LCD. Saya sambung di bawah bagian papan breadboard. Saya mulai menyambung pada LCD. Di sini saya mulai menyambungkan di relay VCC bagian bawah, GND breadboard bagian atas, dan di sini saya menyambungkan sensor VCC. Saya sambungkan ke VCC, GND ke GND dulu di papan breadboard, baru di sini saya menyambungkan yang dari relay ke Arduino di bagian in, dan saya menyambungkan baterai yang warna hitam ke pompa mini warna hitam, dan yang merah saya masukkan di relay yang COM, dan untuk yang dari pompa air ke yang NO. Di sini saya sedikit ralat untuk pengubahan karena tadi ada sedikit kesalahan di bagian penyambungan juga. Untuk di baterai saya untuk yang salah kali ini di bagian Arduino dan relay, dan juga di LCD untuk SDA. Saya setelah cek tadi di SDA masuk di D4 dan SCL masuk di D5, dan untuk relay yang in masuk di, tadi ada kesalahan di relay. Untuk di relay yang in saya masukkan di terminal 2 Arduino.
Dan inilah yang saya telah rangkai, yang nanti akan dirancang oleh teman saya di alat yang asli. Terima kasih. Selamat malam. Pada proyek ini saya mengajarkan bagian miniatur atau alat-alat yang ada pada wadah atau bisa disebut wadah. Kita melakukan pengukuran. Setelah melakukan pengukuran, kita melakukan pemotongan menggunakan gergaji besi pada akrilik yang ada di rumah teman kami Suprandi. Kita melakukan pemotongan akrilik. Kita akan membagi menjadi 5 bagian pada akrilik tersebut. 5 bagian itu di depan, di belakang, di samping kiri dan samping kanan, dan atas sebagai penutup agar menghindari agar komponen-komponen mikrokontroler kita terjaga dari kerusakan. Ya, setelah kita memotong menjadi 5 bagian, akrilik tersebut kita akan buat sebagai wadah penyimpanan alat mikrokontroler. Kemudian kita memotong triplex sebagai ini alas di bawah komponen-komponen mikrokontroler dan akrilik tersebut. Bisa juga bersama pompa air dan pot bunga, pot tanaman tomat. Kemudian saya mengukur ini pijakan kaki pada triplex tersebut. Kita melakukan pemotongan kaki, setiap sudut triplex itu kita akan menaruh kaki pada triplex tersebut berjumlah 4 biji. Kita menggunakan kayu balak atau lata 55. Setelah memotong, kita memasang pada triplex menggunakan skrup dan obeng. Pada video pemasangan video tersebut ini sedang memasang skrup pada triplex, kemudian disambungkan lagi ke pijakan yang berada di bawah triplex sebagai penopang biar bisa lebih tinggi agar triplexnya tidak mudah rapuh. Setelah kita memasang mur, kita lanjut pada mewarnai. Kita mengecat pada triplex tersebut agar triplex tersebut tidak terlihat kusam dan bisa sedikit lebih berwarna, supaya enak dipandang. Kita menggunakan cat warna biru, cat minyak atau thinner. Kita menggunakan cat kaleng kecil dan kita menghisap bensin dari motor teman kami pakai bahan bakar bensin agar catnya bisa tercampur dan mudah untuk dialaskan ke triplex. Kita menggunakan bensin dari teman kami, itu Raihan Setiawan. Kita menggunakan alat seadanya saja yang ada di rumah teman kami Suprandi.
alat-alat yang sederhana tapi bisa didaur ulang atau bisa diaplikasikan pada proyek kita microcontroller ini. Baiklah, itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Halo, saya Trik Marja Besi dari kelompok 5. Sini saya akan merangkai komponen-komponen dari proyek kami. Pertama, di sini saya memotong styrofoam untuk alas pada setiap komponen-komponen yang akan digunakan. Nah, setelah styrofoam terpasang pada komponen-komponen, sini saya mulai menata komponen dalam media yang akan kita gunakan. Pertama, di sini ada Arduino. Kedua, ini saya memasang papan breadboard. Yang ketiga, ini ada relay. Relay ini akan saya pasang di dekat lubang karena kabel dari relay ini akan dikeluarkan, yang nantinya akan dipasang pada pompa dan sensor kelembapan tanah. Selanjutnya, sini saya memasang modul sensor. Terus di sini saya memasang LCD 16x2 dan baterai ini kita pasang di bawah LCD yang tadi. Nah, sekarang saya mulai merangkai, menyambungkan setiap komponen-komponen. Pertama, dari VCC Arduino ke papan breadboard. Selanjutnya dari GND Arduino ke papan breadboard. Terus sini saya menyambungkan VCC dari modul sensor ke papan breadboard sejajar dengan VCC yang sebelumnya. Begitu juga grounding dari sensor, modul sensor kita pasang sejajar dengan grounding yang dari Arduino tadi. Selanjutnya, anol dari sensor modul kita pasangkan di anol Arduino. Setelah dari modul sensor, sini kita menyambungkan VCC dari relay dan GND dari relay di papan breadboard tadi. Selanjutnya, in dari relay masuk di terminal 2 dari Arduino. Kemudian VCC dan GND dari LCD masuk ke papan breadboard. Selanjutnya SDA dan SCL dari LCD masuk di A4 dan A5 Arduino. Selanjutnya, penyambungan sumber baterai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mus Prandi. Di sini saya ingin membahas program coding yang kami gunakan untuk alat penyiraman tanaman otomatis, terlebih khusus untuk tanaman tomat. Yang pertama di sini ada library atau inisialisasi dari LCD yang akan kami gunakan. Di sini kami menggunakan LCD I2C yang 16x2. Untuk seri yang kami gunakan 0x27. Untuk LCD yang I2C yang 16x2 dia terdapat dua seri yang 0x27 dan 0x3F. Namun di sini kami gunakan 0x27. Kemudian masuk di fungsi void setup. Fungsi void setup ini untuk menyimpan semua konfigurasi data yang ada dalam Arduino sesaat atau sekali saat Arduino menyala. Nah, ketika alat pertama kali dinyalakan, yang nantinya akan muncul di LCD yaitu irrigation dan system on, menandakan alat itu sudah menyala atau sudah bisa bekerja. Kemudian masuk di void loop atau void pengulangan. Untuk void pengulangan ini ada logika dari pompa atau cara kerjanya. Nah, ketika value lebih dari 900 itu menandakan tahanan kering, yang nantinya memicu pompa untuk menyala. Jadi ketika sensor mendeteksi bahwa kelembapan atau tanah itu sudah menandakan kering, yang nantinya memicu pompa untuk menyala. Nah, di sini terdapat water pump is on, yang nantinya ketika dia value-nya 950 sudah waktunya untuk pompa untuk menyala, yang nantinya akan menyirami tanaman. Dan jika value-nya sudah kurang dari 900 atau sudah mencapai 300, yang nantinya akan memicu pompa untuk mati, sudah menandakan bahwa tanah itu sudah lembab atau sudah basah. Ya, di sini juga akan muncul pada LCD bahwa moisturizer high dan moisturizer mid atau low. Moisturizer high ini menandakan bahwa kelembapan tanahnya itu sudah tinggi, berarti pompanya tidak akan menyala. Moisturizer mid ini berarti sudah di antara kelembapannya udah di antara kering dan basah. Dan di moisturizer low ini menandakan bahwa kelembapannya itu rendah atau sudah kering. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan mengenai program yang akan kami gunakan pada alat penyiraman tanaman otomatis. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami ingin menunjukkan hasil proyek kami yang telah selesai. Sebelum itu, di sini kami memperkenalkan diri kami masing-masing. Model saya Mus Prandi. Saya Triudo Desi, saya Leonardo Setiawan, saya Wahyu Wahab. Dan inilah hasil proyek kami yang telah selesai. Yang dimana hasil proyek kami ini untuk bekerja untuk menyiram tanaman tomat ini secara otomatis dengan mendeteksi sensor kelembapan tanah. Ketika sensor ini mendeteksi bahwa tanah sudah mulai kering, maka otomatis pompa akan menyala dan ikut menyirami tanaman. Mungkin hanya itu dari kami. Sekian dan terima kasih.